Ya pemirsa, sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita akan simak kembali reaksi dari Dirut PT Pelindo II RJ Lino saat kantor Pelindo II digeledah oleh penyidik Bareskrim Polri pada 28 Agustus lalu. Pak, dari mana Kak? Boleh bisa lihat Kak? Jadi tudingan dari pihak polisian gimana Pak? Baik, Pak Sofian Jalil. Saya ini kali boleh dengar. Oke Pak. Halo Pak Sofian, selamat siang Pak. Begini, saya pulang dari rapat di luar. Tiba-tiba saya loh, kok begitu banyak polisi ada di kantor. Ya, ada kan penggeledahan. Ya, itu. Ya mungkin mereka cari file lah, itu tugasnya mereka, saya hormati lah tugasnya mereka. Ya. Tapi yang saya nggak bisa ini tuh, begini-gini kan maksudnya kita dipanggil dulu, kita tanya dulu, dicek dulu, ada apa gitu ya. Ya kemudian alat seperti keren itu yang 10 buah itu 10 buah is just very small investment dari semua investment yang besar yang kita lakukan. Ya. Kemudian ya proses itu sudah diperiksa berkali-kali. BPK udah periksa juga, udah clear semua masalah dari proses lelang sampai pengadilan dan sebagainya. Nah, ini bukan lagi Pak, bukan yang saya dipanggil KPK itu. Ya. Jadi yang dulu KPK saya masih ikut campur untuk mutusin karena nggak jalan. Kalau ini saya sama sekali nggak tahu. Jadi mulai dari proses lelang, ya kemudian saya kira ini dari JICT ada karyawan yang lapor lah, biasa gitu ya. Nah yang ini sama sekali ya, dari mulai proses lelang, kemudian diputusin pemenang, kontrak saya nggak ngerti apa-apa gitu. Di tempat, mungkin di tempat lain ya, di tempat lain ya, itu tekan kontrak. Saya tuh nggak pernah tekan kontrak kerjaan gitu, mutusnya juga saya nggak pernah gitu. Ya, jadi saya terus terang saya tadi SMS Palu tadi beliau lagi rapat, dan saya protes besar. Saya bilang kalau caranya begini besok saya berhenti. Negeri ini kan susah. Ya sekarang Pak, dan saya bilang tadi kalau cara seperti ini saya berhenti. Ya pemirsa, itu tadi adalah dokumentasi pada 28 Agustus 2015 saat kantor Pelindo II digeledah, dan itu tadi adalah pernyataan dari Dirut Pelindo II RJ Lino yang berkomunikasi dengan Sofian Jalil. Dan saat ini kami akan menghadirkan kronologi peristiwa terkait dengan PT Pelindo II. Pada 28 Agustus 2015, Bareskrim Polri menggeledah kantor PT Pelindo II terkait dugaan kasus korupsi mobil krain. Kemudian pada 3 September 2015, Bareskrim Polri menetapkan Direktur Operasi Teknik PT Pelindo II, Ferliadi Nurlan, atau bawahan RJ Lino sebagai tersangka kasus korupsi mobil krain di PT Pelindo II. Sehari kemudian, hanya berselang sehari kemudian, Kabareskrim Komjen Budi Waseso dicopot. Komjen Budi Waseso kemudian dimutasi menjadi Kepala BNN. 10 September 2015, Menko Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli melakukan sidak di Pelabuhan Tanjung Priok. Rizal Ramli menghancurkan beton yang menutup jalur rel kereta di Dermaga 3 Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Kemudian pada 22 September 2015, anggota Komisi 3 DPR Masinton Pasaribu menyerahkan laporan dugaan gratifikasi RJ Lino kepada Menteri BUMN Rini Sumarno ke KPK. Dan yang terakhir, pada 13 Oktober 2015 kemarin, rapat paripurna DPR menetapkan Pansus Pelindo II. Iya, kita lanjutkan perbincangan ini, Bang Masinton. Kalau kita lihat memang ada kronologis yang terjadi, ada rangkaian peristiwa yang kemudian mungkin bisa dipersepsikan oleh masyarakat ada kaitannya antara kantor digeledah, kemudian Budi Waseso sebagai Kabareskrim dimutasi. Apakah ini juga adalah bagian dari kecurigaan DPR, khususnya Komisi 3? Jadi, untungnya Bareskrim itu menggeledah dan kemudian Lino bereaksi. Ya, dia menampakkan dirinya siapa dia sesungguhnya kan itu. Nah itu kan menjadi tanda tanya orang seperti tadi kita saksikan, dia telepon siapa saja ya, dan dia selalu merasa dia sudah berbuat gitu ya. Terus kemudian dia bahkan sampai menyatakan bukan yang itu, ini lain, kalau KPK saya masih bisa ikut mutusin gitu ya. Itu loh ya yang tadi kita dengar itu. Nah kalau kita melihat bahkan kemarin juga diulangi lagi pernyataan itu
ya di beberapa media semua mengutip ininya, saya ini disupport loh, saya ini ya kayak di backingi gitu ya. Nah ini juga nanti akan kita urai ya, ada apa sebenarnya gitu loh, sehingga ya apa yang dilakukan oleh Lino itu harus dibenarkan. Padahal Bareskrim itu sudah menyatakan dari hasil laporan ke mereka dan hasil gelar perkara mereka banyak terjadi pelanggaran hukum di sana. Ya, itu dugaan-dugaan kerugian negara itu triliunan di sana itu. Nah, itu ketika itu yang mau diungkap ya, dia kan langsung show of force itu. Nah, pernyataannya yang sampai kemarin itu menyatakan ya lihat saja, bukan saya yang diganti kok katanya. Betapa orang, nah ini kita kan juga pengen tahu nih, publik harus dibagi tahu. Pada masa reformasi demokrasi gini ya, orang-orang kayak model Soeharto itu masih ada, merasa dirinya, wih saya paling hebat ini, nah gitu loh. Dia menyatakan bahwa dirinya itu paling oke ya, dan paling berbuat, dan semuanya bisa dia atur. Nah maka memang pansus ini harus, sepakat saya Bang, harus dikawal betul ini, agar tidak masuk angin, tidak belok agendanya ya. Apalagi kita dengar-dengar juga mereka akan gelontorkan uang nih untuk yang begini-begini. Nah makanya masyarakat kita semua ngawasin. Saya sendiri juga dalam pansus ini nanti setiap hari akan saya sampaikan ke publik lewat pers hasil rapat tersebut, mau dia terbuka atau tertutup. Sudah ada belum sih seperti itu Bang Masinton? Apa? Bahwa akan ada gelontoran uang untuk kemudian dengar-dengar begitu, karena ini kita nggak tahu ya, orang kayak begini nih ya, cuman sekelas dirut BUMN menampakkan dirinya udah kayak paling hebat ya, dan merasa bisa ngatur-ngatur dan selalu mengulang-ulang pernyataannya tadi. Lihat aja, bukan saya yang dicopot, saya di backup semua. Bahkan dia kutip-kutip kata presiden gitu ya. Betapa bahayanya orang kayak begini gitu kalau dibiarkan. Pak Masinton, kalau kita bisa klarifikasi, ada kemudian isu yang berhembus di parlemen bahwa ini kan karena PDIP sakit hati tidak kebagian beberapa pos di BUMN. Sorry ya, jadi pansus ini rekomendasi rapat ya, Komisi 3 bersama Kapolri. Rekomendasinya adalah pansus ketika sejak peristiwa Pak Budi Waseso itu, ketika penggeledahan tadi, semua praksi itu menyatakan sepakat. Jadi nggak ada ini hanya urusan PDI atau sekedar bagi-bagi kue, nggak ada di situ. Kita melihat bagaimana tata kelola, sangat banyak kan tadi sudah disebut, dari mulai sisi penegakan hukumnya, korupsi apa segala macam juga banyak di sana. Persoalan nasionalisasi, ya, perpanjangan kontrak yang itu tahun 99 lalu lebih tinggi, sekarang malah lebih murah. Ini kebalik-balik sudah gitu kan. Terus kemudian persoalan ketenaga kerjaan, persoalan dwelling time. Jadi banyak yang diurai di sana. Nah, ini yang mau kita urai sesungguhnya. Nah, siapa yang bertanggung jawab? Ya pastilah orang-orangnya ada yang kita minta pertanggungjawaban, termasuk di Seberapa yakin Pak Masinton atau PDIP bahwa seluruh partai yang kemarin tidak bersuara mengiyakan pembentukan pansus ini akan 100% bersama PDI dan tidak bermain ketika pansus itu sudah berjalan? Ya biarkan aja nanti publik yang melihat siapa yang benar, siapa yang main-main. Kan gitu. Nah, bagi saya ini harus diungkap benar, nggak boleh lagi ada berakhir kayak pansus-pansus sebelumnya. Kan harus jelas gitu ya. Nah, rekomendasinya juga harus jelas. Nggak bisa lagi, karena ini persoalannya bukan sekedar kita pansus tadi, tapi ada nasionalisasi, ada nasionalisme kita di sana. Persoalan perpanjangan kontrak tadi itu yang dipaksakan. Saya pindah ke Pak Kris. Pak Kris, seberapa yakin atau jaminan apa yang bisa kita pegang bahwa pansus ini tidak akan berakhir sama seperti pansus-pansus sebelumnya? Rekomendasi itu tidak akan berarti apa-apa ketika aparat penegak hukum kemudian tidak menindaklanjuti, sama seperti kasus pansus Senturi. Itu secara, kalau soal keyakinan itu keyakinan agama ya. Politik tidak yakin, tapi hitung-hitungannya sih ini. Jadi begini, ini tentu ada momentum baik untuk DPR yang sekarang, yang selalu dikatakan DPR tidak perform dan dibanding-bandingkan yang lalu lebih buruk. Tapi kalau bisa mengangkat isu ini betul-betul sampai kepada sumber persoalan utama, menurut saya akan beda persepsi publik. Tapi apa? Sumber persoalan apa yang harus disasar oleh pansus ini? Sebab pansus tidak cuma PDIP. Pansus adalah
semua partai di situ ada. Yang saya kira harus diusut sampai kepada tingkat bahwa ternyata setelah dipetakan itu pemerintahan Jokowi ini, di pusat pemerintahan Pak Jokowi ini dikelilingi oleh pemilik-pemilik kapital yang bertarung untuk interest mereka. Ini sangat jelas bagaimana pertarungan itu tergambar. Ya kan, bagaimana secara terbuka Pak Rizal Ramli yang belakang itu ngepret di Menteri SDM dan sebagainya. Ini sebenarnya cermin itu semua bahwa ada permainan-permainan sebetulnya pemilik-pemilik modal yang ada di sekitar Pak Jokowi yang kemudian dosis interest kelompoknya lebih besar daripada dosis untuk mengabdi kepada masyarakat. Nah, inilah yang saya kira pansus orientasinya mesti ke sana dulu. Untuk apa? Membongkar, tidak bisa lagi seperti ini. Rakyat kasihan tuh. Rakyat itu bukan cuma kerumunan domba-domba yang akan digiring kemana-mana, tapi rakyat itu yang memberikan legitimasi kepada kekuasaan ini. Jadi kalau sampai ke sana menurut saya kontribusi itu signifikan. Jangan sampai kemudian pansus terjebak kepada masalah-masalah yang sangat taktis, apalagi transaksi, ya, dan kemudian juga menurut saya harganya sangat mahal. Ya. Kalau ada pansus ternyata sama dengan yang lalu, aduh situ sama saja. Ongkos politiknya terlalu mahal. Bukan cuma ongkos politik terhadap martabat DPR, ongkos politik yang dirasakan oleh masyarakat. Itu sangat mahal sekali karena apa? Karena ternyata pansus tidak mampu juga untuk mengidentifikasi dan memitigasi buasnya para pemegang modal yang ada di sekitar pusat kekuasaan itu. Itu yang menjadi persoalan utama. Terus lawan pansus adalah pemilik modal yang mempunyai interest yang lebih besar dosisnya kepada kepentingan sendiri daripada mengabdi masyarakat. Ini kita sudah bisa menyaksikan nama-nama yang ada dalam pansus, anggota pansus Pelindo II masing-masing dari partai-partai politik. Seberapa yakin atau bagaimana caranya kita di luar Pak Kris untuk bisa menjaga atau ikut mengawal pansus ini kemudian tidak akan masuk angin? Ya begini, jadi sebetulnya tentu kalau saya dan teman-teman itu agak pesimis dengan DPR, tapi tetap kita melihat kok di dalam DPR itu masih ada teman-teman yang mempunyai nalar yang cocok sama kita, chemistry yang cocok, yang bisa diajak kerja bersama, berkolaborasi selalu bisa. Nah, oleh karena itu sebetulnya atas prakarsa dua-dua mungkin dari kekuatan masyarakat sipil dan juga dari orang yang mempunyai keahlian bersama-sama dengan pansus pengawal ini. Sebab misalnya isu misalnya soal dwelling time ini bongkar muat. Ada yang mengatakan, loh Pelindo ini senang sekali itu. Karena apa? Karena dia bisa memelihara pengusaha-pengusaha yang kemudian pengusaha-pengusaha menyewa gudang-gudang itu kemudian menguntungkan Pelindo. Nah, tapi si Pelindo mengatakan tidak betul. Pengusaha-pengusaha juga senang juga menahan di situ. Yang repot itu di perizinan. Yang mana ini satu isu kecil ini saja masih harus clear dulu itu. Ya, untuk itu menurut saya tentu perlu ahli dan sebagainya. Menurut saya ada baiknya Mas Aribu bahwa pansus ini didampingi oleh orang-orang expert yang tahu, oleh kekuatan masyarakat yang ada yang kemudian juga bisa menjadikan backup dari pansus. Ya, kalau masih ada masuk angin, nah yang masuk angin ini mungkin akan kena sanksi masyarakat ya, dalam arti kata kredibilitasnya akan ketahuan dan dibongkar dan sebagainya. Jadi harus dikawal. Tapi tim ini dikawal oleh media untuk orang yang mengerti. Jadikan saja suatu kelompok yang setiap kali bisa disonding bagaimana sih urusannya seperti apa, mana yang benar. Yang benar apakah memang perizinannya atau si dwelling time ini urusannya. Baik, kita akan lanjutkan di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami, Prime Time Talk akan kembali